Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nandang Suherman 61. Kawan-kawan semua, di kesempatan ini saya ingin sharing, berbagi terkait dengan kebijakan publik ya. Seperti biasa seputar anggaran daerah. Nah, yang akan saya angkat, yang sharing kali ini adalah terkait dengan kapasitas fiskal daerah. Apa itu kapasitas fiskal daerah? Itu kemampuan setiap daerah, termasuk dalam hal ini ya kepala daerah gitu ya, dan jajarannya dalam mengelola keuangan daerahnya secara leluasa. Artinya dia punya keluasaan penuh yang disebut dengan diskresinya, ya, sesuai dengan kewenangannya tentu saja. Nah, setiap tahun pemerintah daerah itu ada ada ukurannya, ada urutannya gitu ya, dan pemerintah pusat selalu mengeluarkan kategori kapasitas fiskal daerah setiap tahun melalui Menteri Keuangan tentu saja dalam peraturan Menteri Keuangan. Nah, yang jadi rujukan kali ini adalah PMK nomor 84 tahun 2023. Jadi kapasitas daerah itu atau kapasitas fiskal daerah itu sederhananya itu adalah pendapatan daerah seperti kita tahu atau APBD, pendapatan di APBD ditambah hasil akhir tahun yang lalu ya, hasil penggunaan APBD tahun yang lalu, dikurangi dengan belanja-belanja yang sudah ditentukan seperti dana alokasi khusus DAK itu kan ditentukan, belanja pegawai itu sudah pasti harus dibayarkan, hutang kalau sudah punya hutang. Nah, seperti itu. Dan sisanya itulah yang disebut dengan kapasitas daerah. Nah, setiap kabupaten kota itu ada kategori oleh pemerintah pusat, kategori KFD-nya, kapasitas fiskal daerah yang sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Jadi ada 5 kategori. Nah, kita larilah di Jawa Barat, kita fokus di Jawa Barat. Jawa Barat sendiri, Pemprovnya, kapasitas fiskalnya itu kategorinya sangat bukan kategori untuk tahun ini itu tinggi, tapi sebelumnya tahun 2022 dia kategori sangat tinggi, itu tahun 2021 sangat tinggi. Jadi ada penurunan kategori dari yang sangat tinggi menjadi tinggi untuk 2023, itu untuk wilayah provinsi. Nah, bagaimana untuk kabupaten kota? Kabupaten kotanya itu ada 5 kategori yang disebut kategori yang sangat tinggi kapasitas fiskalnya, artinya kepala daerah di daerah tersebut itu sangat leluasa, duitnya lebih gede gitu, bisa digunakan untuk membelanjakan program kegiatan yang sesuai dengan visi misi mereka gitu. Itu kan. Nah, itu mana saja? 1 Kabupaten Bandung, 2 Bogor, 3 Kota Bogor, 4 Kota Depok, 5 Kabupaten Pangandaran. Ini menarik ya. Kabupaten Bandung udah lama lah. Ini yang menarik adalah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pemekaran terbaru barangkali ya untuk di konteks Provinsi Jawa Barat itu, tapi masuk kapasitas fiskalnya yang paling tinggi. Itu. Nah, apakah ada relate gitu, ada korelasi dengan tingkat kesejahteraan? Itu hal lain ya. Sekalipun duitnya gede gitu kan, tapi tingkat kesejahteraan, tingkat kualitas kehidupannya dalam bentuk IPM itu akan lain. Nanti kita hubungkan. Nah, yang kategori sangat tinggi ada 5 ya, Bandung, Bogor, Bogor Kota dan Kabupaten, Kota Depok, dan Kabupaten Pangandaran. Yang kategorinya tinggi, jadi sangat tinggi. Kalau yang sangat tinggi itu ada 5, yang kategori tinggi ada 4. Mana saja? Bekasi Kabupaten, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, dan Kota Bekasi. Jadi 2 kabupaten, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Sukabumi, kategori kapasitas fiskalnya tinggi, sama dengan Kota Bandung dan Kota Bekasi. Yang kategori ketiga yang sedang itu ada 5. 1 Kabupaten Cianjur, 2 Garut, 3 Karawang, 4 Purwakarta, 5 Kota Cirebon. Jadi semuanya 4 kabupaten, 1 kota, itu Kota Cirebon yang kategorinya sedang ya, yang kategorinya. Tapi ada yang kategori rendah. Ini relatif banyak nih, ada 10. 1 Kabupaten Cirebon, 2 Indramayu, 3 Kuningan, 4 Majalengka, 5 Subang, ya, 6 Tasikmalaya,
7 kota Sukabumi, 8 kota Tasikmalaya, 9 kota Cimahi, dan 10 kota Banjar. Dan 11, nah dari 11 ada Kabupaten Bandung Barat. Jadi ada 11 yang kategorinya rendah. Dan sisanya 2 kabupaten lagi yang kategori sangat rendah, yaitu Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Ciamis. Nah, jadi itu ya, Kabupaten Sumedang dan Ciamis itu ternyata kategori kapasitas fiskalnya itu sangat-sangat rendah. Jadi kemampuan atau keleluasaan kepala daerah di 2 kabupaten itu, yaitu Sumedang dan Ciamis, itu relatif terbatas gitu ya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan visi misinya seperti itu, karena kapasitas fiskalnya yang sangat rendah. Ingat, kapasitas fiskal itu adalah pendapatan daerah ditambah dengan silpa tahun yang lalu dikurangi belanja-belanja yang sudah ditentukan, yaitu DAK ya yang sudah ditentukan kan, belanja pegawai, hutang kalau ada, yang sudah kegiatan-kegiatan program-program seperti itu yang disebut dengan sesuai dengan ketentuan bahwa itu harus dilaksanakan ya, harus dipenuhi atau mandatori seperti itu. Jadi 2 kategori kabupaten sangat rendah itu adalah Sumedang dan Ciamis, sementara yang sangat tinggi itu ada 5, yaitu diulangi lagi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Pangandaran. Jadi ada 5 kabupaten kota yang sangat tinggi, sebaliknya ada 2 kabupaten kota yang sangat rendah. Itu tuh Nah, tapi kalau kita lihat, nah saya akan ukurkan apakah bagaimana korelasinya antara kapasitasnya yang cukup tinggi atau sebaliknya yang sangat rendah berkorelasi enggak dengan perkembangan kualitas SDM-nya yang diukur dengan IPM. Nah berdasarkan BPS yang untuk tahun 2023 ini saya coba sandingkan gitu ya. Ternyata yang paling tinggi perkembangan peningkatan IPM-nya yang paling tinggi itu hanya ada dua kabupaten, dua daerah. Satu yang paling tinggi itu adalah Garut. Dia peningkatannya, bukan Garut, Kabupaten Tasikmalaya. Ya, Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya itu peningkatannya di angka 0,92. 0,92. Itu yang Tasikmalaya. Dan yang sama itu adalah Kota Sukabumi. Kota Sukabumi juga peningkatannya IPM-nya dari tahun 2022 ke 2022 peningkatannya 0,92 gitu ya. Sekarang di angka 76,3 di Kabupaten Tasik. Kalau di Kabupaten Tasikmalaya kalau urutan IPM-nya ya terendah, tapi peningkatan IPM-nya itu tertinggi. Nah, yang kategori yang tingginya itu adalah Bogor. Ya, Bogor Kabupaten itu 0,85, hanya 1. Nah, yang Bogor kelihatannya karena Bogor kita tahu kapasitasnya juga sangat tinggi, ada relit tuh. Kapasitas fiskalnya tinggi, peningkatan IPM-nya tinggi. Tapi yang untuk yang 2, yang Kota Sukabumi, ya. Kalau untuk Kota Sukabumi itu kategori kapasitas fiskalnya sangat tinggi, ya. Tetapi tidak sangat tinggi kalau untuk Kota Sukabumi. Kota Sukabumi itu kapasitas fiskalnya kategorinya di sedang, ya, kategorinya sedang. Sedang atau Kota Sukabumi dilihat lagi. Kalau Kota Sukabumi itu di rendah bahkan. Tetapi peningkatan IPM-nya kategorinya sangat tinggi. Itu sangat tinggi. Nah, kapasitas fiskalnya yang sangat tinggi itu diantaranya adalah Pangandaran. Tetapi perkembangan IPM-nya Pangandaran itu adalah yang kategori rendah. Kategori rendah ya, tidak kategori, jadi tidak relate, tidak terhubung dengan antara kapasitas fiskalnya tinggi, tetapi untuk ukuran perkembangannya Pangandaran itu kalau lihat perkembangan IPM-nya itu di Pangandaran
Pangandaran di rendah, di kategori di kategori rendah. Kategori rendah. Berapa perkembangannya? 0,35. Pangandaran itu rendah tuh. Dia sangat tinggi kapasitas fiskalnya, tapi perkembangan IPM-nya paling rendah se-Jawa Barat tahun 2023. Perkembangannya 0,35 paling rendah. Yang kedua, perkembangan terendah IPM-nya itu adalah, nah ini relate nih, ada korelasinya. Sumedang kapasitas fiskalnya rendah, sangat rendah, juga IPM-nya kategorinya juga sangat rendah. Kedua, terendah. Kalau Pangandaran 0,35, kalau Sumedang di 0,49. Nah ini, jadi ini menarik. Jadi ada daerah yang cukup tinggi kapasitas fiskalnya, tapi rendah perkembangan IPM-nya, Pangandaran. Tapi yang relate itu rendah kapasitas fiskalnya, rendah juga perkembangan IPM-nya, itu adalah Sumedang. Tapi ada yang terbalik, tinggi perkembangan IPM-nya, tetapi kapasitas fiskalnya itu kategori sedang. Mana dia? Garut tuh. Nah, yang seperti itu. Ini barangkali harus diperdalam lagi, dan silahkan Anda nanti analis. Kalau bisa juga tanyakan, kenapa bisa seperti itu? Tanyakan ke daerah, ke bupati, ke DPRD-nya masing-masing. Cukup sekian dari saya. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.